سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sholawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar pemirsa kisah-kisah Islami? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada video kali ini akan dikisahkan kembali kisahnya Nabi Musa. Kali ini adalah kisah beliau dengan Qarun. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak baik-baik. Selamat menyaksikan. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. Harta dan kenabian, manakah di antara keduanya yang lebih baik? Inilah yang selalu dipikirkan oleh Qarun, anak paman Nabi Musa alaihi salam. Qarun dengki dan iri kepada Musa atas kenabiannya. Di sisi lain, Bani Israel mencintai Qarun, sang pemilik suara nan merdu. Apabila ia membaca Taurat, maka hati dan jiwa terasa khusyuk menyimak kalam Allah itu. Hari demi hari terus berlalu. Qarun mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Allah memberinya rezeki yang melimpah dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Sayangnya, saat Qarun seharusnya bersyukur kepada Robnya dan mengeluarkan sedekah hartanya, ia justru bertindak aniaya terhadap kaumnya. Ia bersikap sombong kepada mereka, menzalimi mereka, dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel, menggantikan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab ia merasa bahwa harta dan kekayaan lebih baik daripada kenabian. Qarun lupa bahwa harta itu milik Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sedangkan kenabian adalah hak Allah yang dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang saleh. Oleh karena itulah, kaumnya yang sebelum itu senang kepadanya, berubah membencinya. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح. Suatu hari, Qarun keluar dalam sebuah iring-iringan yang besar. Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di hadapannya, ada beberapa ekor kuda dan unta berjalan. Sementara, di sekeliling iring-iringan ada para pembantu dan pelayan. Orang-orang pun tercengang melihatnya. Sampai-sampai, mereka yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, andai kita memiliki harta kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sungguh, dia memiliki keberuntungan yang sangat besar. Maka orang-orang yang dikaruniai ilmu dari kalangan Bani Israel pun berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala, surga, dan ridho Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang saleh. Qarun kemudian didatangi oleh sebagian kaumnya yang berasal dari kalangan orang-orang yang saleh. Mereka melihatnya meminum khamar, berbuat kerusakan di muka bumi, dan melakukan perbuatan keji. Mereka pun berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu membanggakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Dan jangan bersikap sombong kepada orang lain. Sebab sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri lagi sombong. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ambillah kenikmatan duniawi yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Gunakan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kesesatan telah memenuhi hati Qarun, dan setan telah menguasai hatinya.
Ia menjawab, sungguh, aku mendapatkan seluruh harta ini dengan kerja keras dan ilmuku. Tidak ada seorang pun yang memiliki andil di dalamnya. Allah mencintaiku, dan oleh karenanya, Dia memberikan harta yang melimpah kepadaku. Dan aku tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang lain. Orang-orang yang berilmu itu kemudian menasihatinya, mereka berkata, sesungguhnya, Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, yang lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak mengumpulkan harta. Para ulama itu kemudian pergi, meninggalkan Qarun dengan kesombongannya. Qarun dengan hartanya yang melimpah, perbendaharaannya yang tak terhitung, iring-iringan dan kemegahannya yang menakjubkan mata. Inilah yang seringkali menyibukkan mayoritas Bani Israel, yang setiap hari menyaksikan Qarun keluar menemui mereka dengan perhiasan dan hartanya. Sehingga, mereka pun berangan-angan, sekiranya Allah juga memberikan harta kepada mereka, sebagaimana yang Dia anugerahkan kepada Qarun si kaya raya, si pemilik keberuntungan yang besar. Dendam Qarun kepada Musa dan orang-orang Bani Israel yang berilmu, semakin besar. Ia berambisi, ingin segera meruntuhkan popularitas Nabi Musa, supaya ia bisa mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan di tengah-tengah Bani Israel. Ini semua, demi menggenapkan ambisinya, yaitu kepemimpinan setelah dia berhasil mendapatkan kekayaan dan kemewahan. Qarun berpikir, merenung, dan memeras otak busuknya, hingga akhirnya mendapatkan sebuah ide busuk. Qarun memanggil seorang wanita jalan yang berakhlak bejat. Ia memberinya harta dan berkata kepadanya, pergilah kepada Musa, saat ia sedang berkhotbah dan menasihati orang-orang. Lalu berserulah, sungguh Musa telah melakukan satu perbuatan keji denganku. Qarun lupa, bahwa Musa adalah Rasul dan Nabi Allah. Allah akan senantiasa memelihara Rasul dan Nabi-Nya dari setiap kejahatan. Wanita jalan itu kemudian pergi menemui Musa, yang saat itu sedang bersama sekelompok orang dari Bani Israel. Wanita itu berseru, wahai Musa, sungguh aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang, tentang apa yang telah engkau perbuat denganku. Musa bertanya, memangnya apa yang telah aku perbuat denganmu, wahai hamba Allah? Engkau telah melakukan perbuatan keji begini dan begitu kepadaku. Wajah Musa alaihi salam memerah. Ia menghampiri wanita itu, untuk menanyai dan memintanya bersumpah atas nama Allah, tentang apa yang menyebabkannya berkata demikian kepadanya. Padahal, ia adalah seorang nabi yang dilindungi Allah dari kesalahan. Wanita itu kemudian menyesal dan berkata, wahai Nabi Allah, Qarun anak pamanmu, dialah orang yang menyuruhku untuk berkata demikian. Musa memanjatkan puji kepada Rob-Nya, karena telah menjelaskan ketidakbenaran tuduhan ini. Ia pun sujud syukur kepada Allah. Musa kemudian pergi ke tempat Qarun, ditemani beberapa ulama Bani Israel. Nabi Musa menemui Qarun, dan berkata kepadanya, Qarun, kenapa engkau menuduhku yang tidak benar? Qarun menjawab, wahai Musa, jika kamu diberi keutamaan atasku dengan kenabian, maka aku diberi kelebihan harta di atas yang kau punya. Aku lebih baik daripada kamu. Maka, silahkan pilih. Kamu yang mendoakan keburukan bagiku kepada Allah, atau aku yang mendoakan keburukan bagimu kepada Allah. Berdoalah engkau terlebih dahulu, jawab Nabi Musa. Musa dan Qarun kemudian pergi menemui Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Qarun, untuk melihat apa yang akan terjadi. Qarun kemudian mendoakan keburukan bagi Musa kepada Allah, agar dia membenamkannya ke dalam bumi. Tapi, doanya tidak dikabulkan Allah. Musa berkata, aku akan mendoakan keburukan bagimu kepada Allah. Musa berdoa, ya Allah, perintahkanlah kepada bumi, untuk menelan Qarun bersama harta dan seluruh perbendaharaannya. Allah kemudian membenamkan Qarun dengan istana dan hartanya ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menolong dan menyelamatkannya selain Allah, Azza wa Jalla. Tidak ada yang dapat menghindarkannya dari takdir Allah. Dan ia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.
Setelah menyaksikan kenyataan itu, jadilah orang-orang yang selalu memikirkan dunia, yakni, mereka yang sebelumnya mengangan-angankan kedudukan seperti Qorun, merasa menyesal dan berkata, "Aduhai, benarlah kiranya, Allah yang melapangkan rezeki, bagi siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dan membatasi, bagi siapa yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentulah Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya, tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Qorun pun akhirnya binasa, bersama dengan harta dan keterpedayaannya. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. Pemirsa, demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam dalam menghadapi salah satu umatnya, Qorun yang terperdaya karena hartanya. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, terperdaya adalah salah satu sifat orang munafik. Kedua, iman dan amal saleh lebih baik daripada harta yang melimpah. Ketiga, di dalam harta ada hak Allah Ta'ala, yaitu zakat dan sedekah. Keempat, jangan melayangkan tuduhan yang tidak benar atau memfitnah kepada orang lain. Itulah kiranya beberapa pelajaran yang bisa diambil. Semoga kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. يسعك الفضاء الرحيم.